Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Kuningan FM dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan live dari akun TikToknya Radio Kuningan FM dan akun Instagramnya RSUD 45 Kuningan. Pagi ini kita kembali di ngobrol bareng sama ngobrol kesehatan bareng ya. Ngobrol sehat bareng sama Ibu Dokter yang sudah ada di sebelah saya. Ibu Dokter Nina. Oh Nina, Ibu Dokter Nina. Aduh tadi saya tulisannya mana ya? Ibu Dokter Nina dari RSUD 45 Kuningan. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan venerologi ya. Kita pagi ini akan membahas tentang dermatitis atopik. Katanya ini gatalnya nggak hilang-hilang. Tapi setahu saya dok, kita ke bridging dulu deh. Atau dokter mau opening dulu boleh? Mau menyapa dulu para pemirsa. Oke, para pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nina Roslina. Saya sebagai dokter, kalau dulu dikatakannya spesialis kulit dan kelamin. Kalau iya betul. Sekarang dermatologi, venerologi gitu ya. Cuma kebanyakan belum kenal gitu ya, taunya SPKK. Iya. Ya di sini saya ingin berbagi ilmu ya, karena banyak kasusnya mengenai dermatitis atopik. Ya mungkin karena cuaca ya, jadi betul. Kasusnya banyak sekali dan banyak mengenai nggak hanya anak-anak tapi juga sampai dewasa. Ya, tapi kayaknya perlu dijelasin dulu deh Bu, kalau untuk dermatitis itu kan sebenarnya peradangan kulit ya yang merah-merah dan kayaknya saya yakin deh hampir semua orang itu pernah merasakan yang namanya, kita mungkin nggak kayak kita mikirnya itu gatal karena biang keringat ya atau enggak kali gata gitu ya. Tapi ternyata memang ada bahasa kedokterannya namanya dermatitis ya. Dan tadi kita udah ngobrol juga sebelum kita on air. Ternyata dermatitis itu kan ada tahapan-tahapannya, betul. Beda-beda gitu. Nah sebenarnya ada berapa tahapan dari yang paling nggak parah sampai yang parah, dok? Boleh dijelaskan, dok? Ya. Betul. Kalau orang awam bilangnya eksim gitu ya. Kalau kita bilangnya dermatitis. Jadi memang dia peradangannya itu mulai dari lapisan atas kulit sampai lapisan bawahnya gitu. Dan bentuknya macam-macam gitu ya. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Makanya ada yang bilang, dok ini eksim kering, dok ini eksim basah. Itu tergantung stadiumnya gitu. Ada yang stadium akut, kemudian subakut sama yang kronis gitu. Biasanya kalau yang akut tuh basah, cenderung basah, terus kayak timbul lenting-lenting gitu ya. Lenting itu kayak isi cairan. Oh yang putih-putih gitu ya. Ya kalau orang mah bilangnya dok ini teh herpes gitu. Padahal bukan. Ya kan tidak semua yang lenting isi cairan tuh herpes gitu ya. Bisa berawal dari seperti itu juga. Kemudian nanti biasanya menyembuh nih, muncul lagi. Biasanya mulai agak tebel. Nanti kalau dia sudah berulang gitu ya, yang istilahnya yang sudah bertahun-tahun menahun gitu ya, nanti dia biasanya akan menebal gitu. Menebal, kadang-kadang keras, terus si garis kulitnya tuh betul-betul terlihat gitu ya. Sisiknya juga lumayan. Kalau dia kambuh tebal lagi, nanti kalau diobati membaik, nanti tebal terus saja berulang gitu. Itu stadium-stadium berdasarkan tingkat keparahannya gitu. Nah kalau untuk mengenainya ya semua orang mulai dari bayi sampai orang dewasa, jadi kita bagi-bagi gitu, betul. terbagi-bagi gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya dari bahasa aja ya, dari kata gitu. Kalau dermatitis itu kita masih kayak oke, peradangan. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa eksim itu agak eksim, herpes gitu tuh agak panik gak sih? Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu tuh sebenarnya dermatitis aja sebenarnya ya. Iya, dia peradangan saja, cuma yang karena kan biasanya kalau eksim tuh kan khasnya gatal. Yang dikhawatirkan itu adalah dengan garukan gitu ya, kan otomatis terjadi luka nih, terbuka di kulit, terus tangan kita kan belum tentu bersih, kotor, nah masuklah infeksi. Jadi biasanya itu yang memperparah ya, plus infeksi sekunder karena bakteri. Itu sih yang bisa menyebabkan nanti jadi demam, kadang jadi bisa bengkak kakinya dari situ. Kalau herpes? Kalau herpes itu berbeda, dia dari virus penyebabnya, yaitu virus herpes zoster biasanya. Nah, dan dia itu sebetulnya tidak semua orang bisa kena herpes, jadi harus diawali dulu dengan
cacar gitu. Oh, dari cacar Ya, awalnya. betul. Jadi orang yang kena herpes biasanya ada riwayat cacar sebelumnya, karena ketika seseorang kena cacar dia nggak akan, si virus itu nggak akan hilang Dia dari tidur tubuh ya kita. biasanya ya. Iya, dia tidur di tubuh kita pada saat kondisi kita turun gitu ya, daya tahan tubuh kita turun, dia reaktivasi lagi. Nah, reaktivasinya tidak berupa Cacar cacar lagi, tapi berupa herpes di mana dia tidurnya gitu, di ganglion saraf mana dia tidurnya gitu. Makanya ada yang kena di dada, ada yang kena di wajah gitu. Jadi tergantung gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh sebenarnya bisa disembuhkan. Bisa, insya Allah bisa. Gitu. Kalau misalnya untuk yang peradangan nih dok, kayak dermatitis, itu kan ada tahapan apa yang nggak parah sampai parah nih. Kira-kira untuk klasifikasi itu yang sampai mengharuskan kita kayaknya ini harus ke dokter deh, atau enggak beli aja deh salep di apotek, nah kayak gitu, itu kayak gimana tuh dok? Ya, kalau untuk yang sebenarnya kan si si eksim itu kan pada dasarnya itu karena genetik ya. Itu sebetulnya tidak semua orang terjadi eksim. Jadi memang orang dengan genetik tertentu gitu ya. Nah, di genetik di sini yang terganggu adalah salah satu gen ya di tubuhnya yang memang menghasilkan suatu zat yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Nah, pada orang yang eksim itu gen itu dia tidak ada gitu ya, mengalami mutasi gitu ya, mengalami kerusakan atau mutasi. Nah, berawal dari situ sebetulnya gitu ya. Nanti ketika dia sudah mengalami mutasi kan bariernya ini tidak seperti orang normal. Barier kulitnya kan, kulit kita ini seperti seperti semen sama batu bata gitu ya. Jadi rakep gitu ya. Nah, kalau pada orang yang eksim tuh dia bolong-bolong semennya tuh udah ya. kayak retak-retak ya, gitu. Nah itu yang memudahkan masuk kayak alergen. Jadi dia timbullah eksim. Berawal dari situ gitu. Nah, jadi kalau tahapan ringan gitu ya, tahapan ringan biasanya tampilannya itu kulitnya ini cenderung kering. Itu kalau dia umpamanya mulai kering, kemudian gatal, itu tahap-tahap awal itu yang sangat ringan sekali. Makanya kenapa sebetulnya nomor 1 itu untuk pengobatan eksim adalah pelembab. Itu wajib pakai pelembab. Pelembabnya bebas atau memang harus dari dokter? Sebetulnya bebas gitu. Kan sekarang sih memang disarankan yang mengandung seramid. Sepertinya banyak sih sekarang yang maksudnya di pasaran. Seramin? Ya, seramid. Oh, seramid. Seramid. Ya, kayaknya banyak sekali. Salep-salep ya, kecil gitu ya. Kayaknya sudah yang produk-produk OTC yang over the counter yang di toko-toko sepertinya sih sudah ada yang itu mengandung yang seramid. ringan ya, Dok ya. Itu yang ringan gitu ya, itu yang ringan. Terus kemudian kalau dia tidak diobati ini terus dengan garukan ditambahkan berarti alergen masuk, ada istilahnya ada sinyal dari kulit ke otak untuk menggaruk gitu ya. Ditambah nanti sel radang juga di situ berkumpul, nanti naik ke yang tahapan yang akut dia, yang basah itu. Kalau udah basah itu harus ke dokter. Ya, itu kalau sudah mulai basah gitu ya, kemudian pasti kan mengganggu tidur ya, menurunkan kualitas hidup sebetulnya kan kalau daya tahan tubuh juga ikutan turun ya kalau pasti. Kayak gitu. Biasanya kalau pada anak-anak tuh ada gangguan tidur, pola makan juga nafsu makannya akan terganggu. Jadi itu sudah salah satu indikasi harus ke dokter. Nah, kalau pokoknya dia nih sudah melewati fase akut gitu ya, ternyata kambuh lagi, tapi ini cenderung kering gitu ya, kering gitu ya, dan ternyata kok semakin menebal gitu ya, semakin menebal, bersisik gitu ya. Kemudian mengganggu kualitas tidur juga, itu juga dianjurkan untuk ke dokter. Langsung ke dokter ya. Pokoknya kalau misalnya udah benar-benar mengganggu, ke dokter aja ya. Kecuali kalau misalnya pas pertama-pertama ini apa, kan kadang-kadang suka nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba bangun tidur loh ini apa gitu kan, suka gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu mungkin kita bisa beli yang tadi ya, pelembab seramid itu. Pelembab yang dianjurkan yang mengandung seramid gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja deh ke topiknya, karena untuk pagi hari ini kita akan ngomongin dermatitis atopik ya. Nah, ini perbedaan atopik dengan yang biasa itu gimana, Dok? Jadi sebetulnya kalau dermatitis tuh banyak sekali gitu ya. Nah, dia terbagi-bagi gitu ya. Kalau dermatitis atopik ini dia memang ada keterlibatan genetik gitu ya. Selain dermatitis atopik juga ada dermatitis kontak gitu ya. Ada yang kontak alergi, ada yang kontak iritan gitu ya. Itu biasanya karena
kalau alergi umpamanya pemakaian jam tangan, nah dia kan alergi logam umpamanya, atau alergi dari sendal karet sendal jepit, itu kan ada yang bentuknya jadi seperti sendal jepit. Atau dia iritan karena umpamanya iritan dari sabun, nah itu juga dia berbeda. Jadi tergantung dia etiologinya, atau umpamanya ada dermatitis seboroid karena lembab keringat, nah itu juga ada gitu. Jadi memang beda-beda. Nah, jadi alergi juga sebenarnya gatal-gatal karena alergi masuknya ke dermatitis ya? Iya betul, tergantung nanti etiologinya apa gitu, etiologi dari penyebabnya itu apa gitu. Itu bisa gitu, seperti itu. Banyak sebetulnya, dan salah satu yang kita angkat di sini mengenai dermatitis atopik karena dia memang sepertinya paling banyak ya yang dialami semua orang gitu. Kalau penyebabnya sendiri dermatitis atopik itu apa sih sebenarnya? Kalau penyebab pastinya dia karena ada mutasi dari gennya itu gitu. Jadi dari dalam diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi memang ada keterlibatan genetik dulu yang utama gitu. Jadi orang yang memang lahir dari orang tua yang salah satunya nih ada yang riwayat atopi. Jadi riwayat atopi itu kalau kita di kedokteran gitu ya, atopi itu orang-orang yang punya riwayat asma, rinitis alergi gitu ya, yang sering bersin kalau pagi. Saya sama eksim. Nah, itu kita bilang riwayat atopi. Kalau orang tuanya ada riwayat atopi tersebut, salah satu umpamanya ibunya atau ayahnya itu kejadian eksim atopi atau dermatitis atopi pada anaknya itu bisa 3 kali lipat gitu. Kalau pada orang yang dua-duanya nih, orang tuanya dua-duanya itu pasti 5 kali lipat, hampir 90% pasti akan menurun gitu. Itu yang pertama genetik. Nah, ketika dia punya istilahnya punya bibitnya ya gennya, ketika ada pencetus dia akan muncul. Nah, yang harus kita cari tahu itu adalah pencetusnya sebetulnya gitu. Pencetusnya kan paling banyak memang dari lingkungan gitu ya. Perubahan cuaca ya. Seperti ya cuaca seperti saat ini ya Bu ya, memang kelembaban rendah gitu ya. Cuaca dingin itu pencetus. Kemudian dari makanan juga bisa. Kemudian dari stres psikis, betul. Termasuk infeksi, umpamanya ada gigi berlubang, itu juga salah satu pencetus. Nah, ketika itu bertemu gitu ya, ketika itu bertemu ditambah dengan proses peradangan di dalam tubuhnya gitu ya, kemudian ada ketidakseimbangan imunitasnya, disregulasi imunitasnya, jadilah dia eksim. Gitu. Kalau tadi tertarik dengan gigi berlubang, gigi berlubang juga bisa jadi pemicu. Bisa, infeksi salah satu pemicu juga. Gitu. Karena ada peradangan mungkin ya. Iya betul. Jadi kan ketika seseorang mengalami infeksi itu kan dari bakteri itu mengeluarkan suatu toksin gitu ya, istilahnya toksin. Nah, itu dianggap sebagai suatu super antigen atau alergen untuk tubuh. Nah, pada orang tertentu bisa memicu eksimnya kan. Bisa memicu eksim gitu ya. Oke nih Dok, sekarang saya mau nanya. Dok, berarti kan tadi dokter bilang untuk penderita ya atau yang mengalami dermatitis yang lain atau atopik ini tidak ada klasifikasi, misalnya kayak hanya untuk dewasa. Jadi semua umur tuh bisa. Bisa. Itu kalau misalnya kita ngelihat gejala-gejala dari bayi, kadang-kadang kan kita suka ngelihat bayi itu ada ruam. Betul. Ruamnya itu bisa karena yang pampers ya kan, atau enggak di pipi, tiba-tiba kita suka mikirnya dari air susu gitu kan. Betul. Nah, itu gimana tuh Dok? Ya, itu memang kalau ibu-ibu muda tuh semuanya, Dok ini kayaknya karena susu, kata ibunya karena susu gitu ya. Tapi sebetulnya bukan gitu ya. Jadi memang dia ada fase gitu ya, ada fasenya berdasarkan usia. Jadi pada dermatitis atopik itu ada fase infantil gitu ya, mulai dari umur 0 sampai 2 tahun, kemudian ada fase anak sampai remaja, itu sekitar umur 2 sampai 12 tahun, sama fase dewasa. Nah, fase dewasa itu dari 12 tahun ke atas gitu. Nah, kenapa sih kita beda-bedakan fase-fasenya gitu? Karena untuk melihat lokasi gitu ya. Kalau pada anak, pada bayi, pada fase infantil memang dominannya itu di pipi dominannya gitu. Walaupun kalau pada bayi itu bisa seluruh badan gitu ya, bisa ke kepala, kemudian biasanya daerah
lipatan ya, gitu ya, ya, betul, gitu. betul. Bisa di punggung, di dada itu bisa kalau pada bayi, dan biasanya kalau pada bayi cenderung basah. Itu yang bikin panik orang tua, Iya, kok betul. kenapa ini jadi merah, apa dari ASI sayanya yang bermasalah. Nah, biasanya seperti itu, sebetulnya bukan. Jadi emang itu dia sedang mengalami fase itu. Nah, ada beberapa kasus gitu ya, hanya dia berhenti di fase infantil gitu ya, tidak kambuh. Tapi kalau ternyata dia berlanjut, itu bisa masuk ke fase anak gitu, anak dan remaja. Nah, biasanya mulai terlokalisir ininya apa, lokasinya di situ-situ ya, aja biasanya. lokasinya selalu di tempat yang sama. Kalau kambuh di lipatan lagi, Iya, betul. biasanya daerah lipat siku, lipat lutut atau leher bagian depan gitu ya. Nah, kalau pada dewasa juga sama sebetulnya, hampir sama. Dan bisa juga pada daerah-daerah tertentu seperti daerah kelamin juga itu bisa mengenai. Dan kalau sudah lama biasanya lebih tebal gitu. Kulitnya menebal. Iya, betul gitu, menebal karena dia terjadi peradangan yang berulang gitu. Kadang-kadang orang suka ngerasa kalau misalnya gatal-gatal ya, misalnya kita ngelihatnya kayak ya udahlah karena memang lagi cuaca aja kan, kita suka kalau gerah tuh di lipatan kaki suka gatal ya, di situ ya. Betul. Dan kita tuh nggak ngeh ya gitu, maksudnya kayak udah sampai perih tapi harus digimanain juga kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu, itu baiknya memang kita harus periksakan atau gimana? Karena udah terlanjur misalnya kan, karena dari awal dikiranya ya udahlah gatal karena keringat aja lah gitu ya. Ya, memang kalau gatal saat berkeringat bisa salah satu istilahnya gejala ya. Bisa salah satu gejala dari si dermatitis atopik itu. Kalau dia tidak timbul ruam yang merah menebal gitu ya, itu sebetulnya dengan pemakaian pelembab cukup gitu. Kemudian untuk yang anak-anak atopik gitu ya, terutama anak-anak atopik yang bayi-bayi itu kita anjurkan pemakaian pakaiannya itu yang jangan bahan wol. Jadi harus bahan yang menyerap keringat gitu. Jadi memang salah satu tandanya adalah yang pasti gatal, kulit kering gitu ya, gatal saat berkeringat, kemudian sesuai lokasi gitu ya. Kalau umpamanya hanya gatal saja ya kita bisa mengganti pakaiannya, kemudian memakaikan pelembab gitu. Kecuali kalau memang dia sudah masuk ke fase akut yang tadi itu, kita harus waspada. Akut tuh yang kambuhan ya? Akut itu yang lagi istilahnya lagi parah-parahnya gitu. Lagi parah-parahnya. Kalau kronis? Kalau kronis itu dia yang lama gitu, yang dia sudah berlangsung lama, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Betul, menahun gitu ya. Gitu. Kayak udah menetap aja gitu ya, di situ ya. Betul. Tapi gitu kalau bisa disembuhin sebenarnya kalau yang kronis gitu juga. Ketika diobati sembuh, tapi ketika ada pencetus dia akan muncul lagi. Makanya seumur hidup gitu. Makanya dikatakan kalau dermatitis atopik itu sama seperti beban ekonomi gitu ya, beban ekonominya itu sama seperti kalau penyakit-penyakit kronis yang lain seperti DM gitu, karena dia akan berulang. Gitu. Setiap ketemu pencetusnya ya dia pasti kambuh lagi gitu. Jadi benar-benar harus kayak kita menjaga diri kita sendiri aja ya, kayak kalau diabetes ya berarti dikurangi gula segala macam. Nah, kalau untuk yang dermatitis kalau dari awal udah tahu nih kita gampang kena ini penyakit ini, jadi kita harus mengurangi gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kita juga suka nggak ngeh ya Bu ya, kayak pencetusnya apa sih? Kan kita juga kalau misalnya harus tahu pencetusnya, kita observasi dulu kali ya Bu ya. Iya betul, observasi. Kalau pada anak-anak sih mungkin bisa, terutama yang musim sekarang kalau saya amati gitu ya, memang cuaca gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau udah fase anak nih gitu, kita evaluasi nih ada infeksi tidak. Jadi kadang-kadang kita harus konsul sama dokter gigi juga nih. Kita cari nih pencetus infeksinya dari mana gitu ya. Atau dia memang aktivitas sehari-harinya berkeringat banyak dari keringatnya gitu kan, gatal saat berkeringat, menggaruk dia ya. Kemudian dia timbullah eksimnya gitu, itu bisa. Atau umpamanya pada dewasa gitu ya, stres pekerjaan itu juga salah satu. Jadi kita cari ada anak sekolah gitu ya yang setiap dia mau menjelang ujian pasti gatal-gatal, itu ada kemungkinan pencetusnya dari situ. Jadi stres ya. Ya, jadi memang yang harus dihindari itu pencetusnya. Gitu. Kemudian makanan juga ada beberapa
makanan yang mungkin harus kita jaga ya, yang kalau bisa dikurangi atau dihindari itu ya. Tapi kalau misalnya kayak pencetusnya itu ya, kan kadang ada di masyarakat tuh kayak orang katanya alergi udang gitu misalnya, terus dia kan kalau alergi udang langsung gatal-gatal gitu. Tapi katanya ada yang, cobain aja makan terus nanti lama-lama juga enggak kok. Emang bisa kayak gitu? Jadi sebetulnya kalau untuk makanan ya, memang kita tidak boleh mengatakan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu kalau tidak ada bukti, istilahnya bukti jelas ya. Betul. Jadi kalau untuk makanan itu memang kita harus tes alergi sebetulnya, idealnya itu. Jadi secara objektifnya hasilnya betul tidak nih gitu, itu harus tes alergi memang. Jadi kalau umpamanya untuk mencari pencetus yang tidak jelas gitu ya, dianjurkan tes alergi atau skin prick test gitu, patch test gitu, ada beberapa tesnya memang gitu. Tapi terutama untuk makanan tuh kalau menurut saya harus tes alergi gitu. Iya. Nah itu harus dilakukan kapan dok? Kalau misalnya harus ada tes gitu, apakah kalau misalnya udah sebulan bisa 3 kali atau 4 kali ke kamu atau gimana? Ya jadi kalau memang dalam 1 tahun ini dia berulang bisa hampir 2-3 bulan sekali kambuh gitu ya, kita harus cari pencetusnya dari mana. Tetapi tesnya ini dilakukannya harus sedang saat sehat gitu, iya, betul, tidak betul, sedang saat kambuh. Iya, karena kalau sehat nanti dia makan itu terus dia kambuh, nah baru tahu ya itu dari mana. Ya, tes alergi juga yang umpamanya kita anjurkan untuk lab gitu, ke laboratorium. Itu tidak boleh pada saat pengobatan juga gitu, karena kan nanti bias hasilnya ya gitu, bisa negatif gitu. Jadi dianjurkan bebas obat minimal 2 minggu dan tidak sedang dalam fase yang sakit yang lagi kambuh gitu ya. Dok, ini ada yang nanya nih karena kita lagi ngebahas makanan ya. Selain pengobatan luar katanya vitamin atau makanan apa agar terhindar dari kita harus misalnya rajin kalau yang makanan yang bagus untuk kulit atau vitamin yang bagus untuk kulit kayak gitu-gitu. Ada nggak sih dok kayak gitu dok? Ya kalau untuk makanan sebetulnya sih makanan 4 sehat 5 sempurna itu yang paling baik gitu ya. Cuma memang kalau ada orang-orang tertentu yang memang alergi yang harus dihindari ya berdasarkan tes alergi itu. Karena ada yang memang dia tuh alergi semangka itu ada gitu ya. Jadi memang harus harus dites gitu ya, harus betul-betul kita memastikan dulu gitu ya. Kemudian kalau untuk vitamin mungkin yang dianjurkan gitu ya, itu pemakaian vitamin D gitu, karena vitamin D itu pada beberapa orang yang atopi itu biasanya kadarnya cenderung rendah gitu. Jadi kadar vitamin D di dalam tubuh kita ya. Betul, cenderung rendah. Sedangkan vitamin D itu sendiri itu bahasa awamnya ya bisa membantu meningkatkan imunitas gitu, menjarangkan kekambuhan juga gitu. Jadi makanya selalu disertai dengan pemberian vitamin D. Ternyata vitamin D ya, karena kita taunya kalau kulit itu vitamin E biasanya. Ya. Jadi kita butuhnya vitamin D karena daya tahan tubuh kita yang harus dijaga ya. Betul. Gitu. Ini ada satu lagi dok nih masih tentang dermatitis ini. Ini dari TikTok ya, Radio Kuningan FM. Bisa sembuh totalkah dermatitis seperti gatal-gatal eksim yang kumatnya kalau stres? Itu gimana tuh penanganannya? Jadi eksim sama dermatitis itu sama saja. Sembuh bila diobati gitu ya. Umpamanya dia lagi kambuh nih diberikan salep gitu ya, diberikan pelembab atau obat anti inflamasi atau anti gatalnya, dia sembuh. Tapi kalau stres lagi ya muncul lagi. Jadi kalau stresnya harus disembuhkan ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau untuk penyakit eksim ini kalau memang betul-betul dia sering kambuhan dan stresornya cukup kuat, kita anjurkan untuk konsul ke psikolog atau psikiater. Itu gitu ya? Menurut saya diperlukan gitu ya, karena kalau stres pemicunya kita nggak bisa apa-apa, harus ada bantuan penanganan yang lain. Harus gitu. tahu dulu yang bikin stresnya tuh apa gitu betul, ya. Oke dok, kita balik lagi ke materi kita untuk pagi hari ini. Tadi kan udah dijelasin nih dermatitis tuh apa, jenis-jenisnya kayak gimana. Fase-fasenya dok. Fase yang lebih kayak dari usia yang bayi itu yang biasanya dermatitis. Tadi kan yang ibu dokter jelasin tuh kalau bayi itu banyaknya basah. Ya, cenderung basah. Cenderung basah ya. Itu karena apa dok? Kan tadi dokter bilang waktu awal itu fase awal itu kan kering ya. Terus jadi basah. Karena kulitnya kering. Ya betul.
Tapi kalau bayi dia langsung basah atau gimana? Biasanya awalnya berupa ya kering dulu ya Bu, berupa serosis kutis kita istilahnya itu, berupa kekeringan dari kulit. Nah, kalau bayi itu biasanya karena garukan. Nah, itu yang bikin basah. Bayinya ngegaruk sendiri Dari sini biasanya. Oh, dia gini. Iya. Itu sering banget gitu ya, walaupun dia tidak pakai tangan gitu ya atau pakai sarung tangan. Itu gesekan, atau dia biasanya orang tuanya cerita dia suka gesek-gesek ke bantal dok. Nah, itu juga sama gitu. Itu kan pas kulit bayi itu kan sangat tipis. Iya, betul. Jadi ketika ada gesekan berulang pasti akan terjadi luka. Nah, itu cenderung basah. Kadang-kadang bisa berdarah gitu ya kalau memang ada lecet-lecet gitu ya. Iya, betul gitu. Itu perih banget tuh pasti. Rewel, anaknya pasti rewel sekali. Demam gitu. Nantinya ya. Bisa jadi demam gitu ya. Dan itu juga kan sebenarnya suka meluas ya, yang tadinya sedikit dia jadi meluas ya. Bisa meluas gitu. Jadi memang harus dicari nih pencetusnya dari mana gitu. Jadi harus benar-benar kalau untuk bayi gitu ya, penanganannya itu harus holistik gitu ya. Jadi dia dari mana nih gitu. Mulai dari cara dia mandi, kemudian pakaian yang diberikan, kemudian skincare bayi yang diberikan itu betul-betul harus diperhatikan. Gimana caranya supaya dia tidak kambuh kembali. Karena kalau bayi kan istilahnya belum bisa bicara, mengungkapkan ya. Jadi kita tahu dari anaknya cenderung rewel, kemudian makannya kurang, akhirnya berat badannya turun biasanya begitu. Betul. Kalau pada bayi. Tapi biasanya mungkin kalau misalnya ke DSA ya atau ke dokter spesialis anak pasti diedukasi juga. Pasti itu Mbak, diedukasi. Gitu ya. Karena ya biasanya memang orang tua kalau ngelihat bayi pipinya ruam-ruam gitu ya air susu katanya kan biasanya begitu ya. Nah, kalau untuk fase anak di usia 2 sampai 12 tahun itu mereka lagi seneng-senengnya main outdoor ya. Dulu kalau sekarang mungkin pada di rumah aja main. Kalau zaman dulu tuh kan mereka main sepeda segala macam. Nah, itu juga rentan banget ya biasanya. Iya, betul. Jadi kalau pada fase anak itu paparannya itu ya pencetusnya mungkin bisa lebih banyak. Termasuk sinar matahari itu juga salah satu. Oh iya, yang bikin pipinya merah-merah. Ya, itu salah satu tanda sebetulnya. Kalau pokoknya ada anak yang pipinya putih-putih nih, kita sudah curiga nih, wah jangan-jangan ini memang dia ada riwayat atopi. Biasanya seperti itu. Langsung kelihatan ya dokter, dia lagi di jalan, anak ini pipinya gini nih. Ya, walaupun kalau itu sih bisa sembuh sendiri kalau pakai pelembab itu pelembab sama sunscreen gitu, itu pasti. Laki-laki perempuan pakai pelembab deh ya biar aman. Betul ya. gitu. Betul, laki-laki juga harus begitu. Nah, kalau untuk fase dewasa sendiri ini usia pubertas sampai dewasa. Ini dermatitis atopiknya seperti apa biasanya? Kalau untuk yang dewasa itu kan dia pasti perjalanan dari yang kecil ya, walaupun sekitar 15%-an lah itu bisa muncul pada saat dewasa, itu bisa. Nah, kadang-kadang kalau yang saat dewasa itu dia tidak spesifik di lipatan juga. Kan kalau yang klasiknya gitu, yang klasiknya itu kan lipat siku, lipat lutut, kaki gitu, dan leher gitu ya. Nah, itu biasanya di kadang punggung tangan gitu, punggung kaki, kemudian daerah genital, atau bisa juga di lipat payudara, itu bisa jadi kayak eksim di payudara. Nah, itu juga bisa salah satu tandanya gitu, kalau itu merupakan dermatitis atopi gitu. Jadi kalau pada dewasa tuh dia lebih luas gitu ya. Asal kita tanyakan dari anamnesisnya. Jadi kita harus wawancara. Kita harus tanya betul-betul detail gitu. Perjalanan penyakitnya dari kapan, kemudian pencetusnya kita tanyakan sampai kita bisa menentukan oh iya ini memang dermatitis atopi begitu. Jadi mungkin kalau paling amannya ya kalau misalnya kita nih yang udah dewasa ya, yang udah ngerti gitu, kalau misalnya memang sering seperti itu, kita kayaknya harus nyetok ya. Nyetok salep yang ada ceramidnya ya, Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin yang seperti saya bilang tiba-tiba, loh kok ini tiba-tiba ada merah gitu, mending kita langsung olesin aja dulu langsung ya kalau kita kasih pelembab aja dulu, gitu biasanya kan, membaik. Iya, biasanya membaik gitu kan. Jadi jangan sampai nunggu
udah gatal perih dulu baru kita kasih obat gitu ya. Jadi mendingan kita antisipasi dulu deh ya gitu. Termasuk nanti pemakaian sabun juga itu apa namanya perlu diperhatikan. Jadi kalau sabun tuh kan katanya ada yang bagus itu katanya sampai yang kayak kesat gitu. Ada yang ada sabun yang memang badan kitanya tuh kayak jadi lembab, masih kayak lembab gitu ya. Jadi kayak udah dikasih air masih licin. Iya, gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang sabunnya tuh kayak kita tuh bersih banget gitu. Kayak mungkin kalau disamain dengan kalau kita nyuci piring sampai kesat gitu. Sampai kesat. Yang bagus tuh sebenarnya yang kita masih lembab atau kita ngerasa kayak abis dicuci piring gitu loh maksudnya. Yang masih lembab yang bagus. Harusnya itu. ya. Iya, yang masih lembab. Jadi kalau yang kesat gitu ya, memang kesannya seperti bersih gitu ya. Betul. Tapi biasanya kalau kita lihat secara selnya gitu ya, itu kelembaban kulitnya berkurang gitu dengan pemakaian sabun, terutama sabun-sabun yang antiseptik kita tidak anjurkan untuk orang-orang dengan dermatitis atopik. Jadi dianjurkannya yang banyak pelembabnya gitu. Biasanya saya anjurkannya ya udah Bu, mandinya pakai sabun bayi saja yang lembut gitu. Oh bisa? Bisa. Tetap bersih juga sih ya. Bersih. Cuma merasanya nggak nyaman karena tidak terbiasa. Iya, karena nggak terbiasa. Tapi kalau udah dibiasain ya udah biasa juga ya Dok ya. Dok ini karena kita lagi ngebahas yang dewasa, ini ada yang nanya lagi nih Dok. Apakah keloid masuk dalam kategori dermatitis karena suka gatal dan sakit juga katanya? Kalau keloid itu tidak termasuk dermatitis. Dia masuknya ke kategori tumor-tumoran. Jadi tumor-tumorannya itu akibat dari tumor-tumoran tumor main-mainan. Karena tumor di sini artinya benjolan iya, gitu. Betul. Nah, benjolannya ini karena penebalan dari sel-selnya, biasanya akibat trauma sebelumnya, gitu. Pokoknya bekas cacar atau bekas jatuh gitu ya, dia semakin menebal. Jadi kan kalau kita istilahnya tumor kalau tebal begitu ya, tapi ya jinak gitu ya kalau keloid mah gitu ya. Memang ada rasa gatal gitu ya, ketika dia mulai membesar, pokoknya bekas luka jatuh gitu ya. Kering, kok lama-lama timbul gatal, nah lama-lama dia akan menebal, jadi si sel-selnya itu menebal. Jadi gatalnya ini bukan karena eksimnya, tapi karena memang proses dari penebalan sel-selnya menjadi istilahnya menebal gitu ya. Jadi sudah terjawab ya Ibu Murti ya, kalau gatal di keloid itu bukan dermatitis ya, tapi karena penebalan. Tapi kalau misalnya boleh nih Dok, agak out of topic ya. Ini keloid itu triggernya apa sih Dok? Kan tidak semua orang keloid ya? Genetik. Ada genetiknya juga. Turunan nih berarti ya? Iya, betul, turunan. Walaupun bisa juga tidak, terutama kalau yang si keloidnya itu di lokasi-lokasi yang regangannya tinggi. Maksudnya luka, umpamanya bekas cacar di dada. Kalau dada itu kan kulitnya sangat tegang, nah itu resiko untuk jadi keloid tetap ada. Tapi biasanya faktor genetik sih yang benar-benar. Apalagi bekas operasi ya Dok? Iya betul, operasi luka kecil saja, umpamanya bekas cacar lah kecil tuh bisa jadi besar. Kita ke ini aja juga kayaknya bisa langsung ya keloid. Sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih Dok? Atau bisa hilang gitu? Bisa istilahnya diminimalisir ukurannya. Jadi kalau hilang total memang butuh proses yang lama. Kalaupun dia tidak menonjol lagi gitu ya, tidak akan sama persis seperti kulit sekitarnya. Karena kan tadinya sudah membesar ya, pasti ketika mengecil kulitnya agak ngeriut-ngeriut gitulah gitu. Tapi bukan kalau misalnya operasi lagi kan nggak mungkin lagi ya, karena nanti dari hasil operasiannya tumbuh lagi keloid biasanya. Kecuali kalau memang mengganggu itu biasanya kita anjurkan dulu untuk operasi, boleh. Tetapi setelah operasi tetap nanti harus dilakukan ada treatment yang lain untuk mencegah terjadi keloid. Oke, kita balik lagi ke dermatitis ya Dok ya. Ini ada kriteria. Tadi kan dokter bilang kalau sekarang tuh lagi banyak banget ya yang penderita dermatitis atopik di Kuningan atau the whole world seluruh dunia. Kayaknya sih mungkin kalau di Kuningan sendiri mungkin ya. Kalau di dunia juga sama meningkat.
tahun penelitian tahun berapa 2020 kalau tidak salah itu memang kejadiannya meningkat, entah berhubungan dengan cuaca, gaya hidup juga itu iya, berpengaruh betul. juga. Itu kejadian eksim ini cukup meningkat gitu. Di Kuningan sendiri lumayan kasusnya. Itu Ini cukup gaya banyak. hidupnya gaya hidup yang seperti apa nih dok yang memicu? Terutama mungkin dari pola makan, pola istirahat itu. Selain genetik ya, selain genetik karena bisa saja anak yang lahir dari pasangan yang normal tanpa ada genetik pemicunya itu tetap bisa muncul dermatitis atopik. Jadi ada mutasi genetik ketika kehamilan ibunya gitu, itu bisa terjadi. Bisa kayak gitu dia di gaya hidup, berarti memang harus hati-hati ya sama yang namanya makanan, minuman, segala macam. Pokoknya pola hidup sehat aja deh pokoknya ya biar aman. Nah ini untuk kriteria diagnosis yang paling banyak yang menurut Ibu. Jadi karena dia kan sebetulnya gejalanya itu banyak, kriteria yang digunakan gitu ya. Itu biasanya kriteria dari Hanifin Raika. Cuma memang banyak sekali yang harus kita penuhi gitu ya, harus kita tahu ada kriteria mayor sama minor gitu ya. Kalau yang mayor pasti itu ada riwayat gatal gitu ya, kemudian ada riwayat atopi di keluarga. Terus dia gatalnya ini sesuai tempatnya, kayak di daerah lipatan yang sudah di situ-situ terus gitu ya. Dan itu biasanya awitannya mulai dari bayi gitu ya. Nah kalau nanti kriteria mayor dari 4 dari 3 udah terpenuhi nih, oh berarti dia sudah pasti. Tinggal lihat kita kriteria minornya, umpamanya kulitnya cenderung kering gitu ya. Kita lihat biasanya kalau saya periksa gitu ya, kulitnya itu kan bersisik gitu ya, terutama pas di daerah tungkai bawah terlihat itu kering, kemudian ada yang putih-putih, pityriasis alba, atau dia umpamanya ada lipatan ini kelopak mata jadi lebih hitam, itu juga salah satu. Atau dia umpamanya ada eksim yang basah gitu ya, yang bulat-bulat, itu juga salah satu. Dan kemudian alergi terhadap wool gitu ya, kalau pakai pakaian wool dia jadi gatal, langsung gatal, betul, ada. Betul. Atau gatal pada saat berkeringat. Nah itu adalah kriteria-kriteria minor yang biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang dermatitis atopi gitu. Kriteria minor itu kan berarti nggak selalu ya, selalu ada, karena kadang-kadang tidak semua ada biasanya. Karena kadang-kadang gitu, kalau misalnya apalagi yang wall ya, apalagi yang wall selalu kadang kita pakai yang wall kita gatal, kadang enggak gitu loh. Ada yang gitu ya. Ada. Oke, Ibu ini sebentar. Ini ada yang nanya lagi. Barusan udah dikasih tahu. Apakah dermatitis atopik termasuk autoimun? Apakah perlu pemeriksaan lab? Itu gimana Ibu? Jadi kalau dermatitis atopi tidak termasuk kategori penyakit autoimun gitu. Dia masuknya ke dalam penyakit peradangan gitu. Apakah butuh pemeriksaan lab? Dibutuhkan kalau memang sesuai indikasi gitu. Biasanya pemeriksaan penunjang gitu ya yang kita lakukan itu skin prick test gitu ya. Jadi kayak untuk mengetes, mencari faktor pemicunya dari mana gitu ya, atau patch test atau tes alergi. Kalau untuk pemeriksaan darah, kalau dari darah rutin saja sebetulnya tidak kelihatan. Paling yang kelihatan itu dari jumlah eosinofilnya, tapi bukan sesuatu yang signifikan sebetulnya gitu ya. Jadi disarankan sih yang tadi skin test, prick test gitu, patch test, kecuali memang ada infeksi sekunder nih gitu ya. Biasanya dari darah rutinnya leukositnya, sel darah putihnya tinggi. Nah, itu baru tahu gitu ya, ketahuan. Ada juga pemeriksaan IgE gitu ya. Ada IgE itu sebetulnya untuk tes alergi. Nah, ada juga IgE yang untuk semua panel pemeriksaan itu ada juga yang spesifik untuk satu jenis makanan umpamanya ya. Pokoknya dia habis makan kacang gitu, ternyata dia jadi gatal-gatal. Itu ada khusus pemeriksaan namanya IgE RAS ya gitu. Tapi spesifik untuk itu, nanti dilihat kalau dia makan kacang kadarnya dia sampai berapa gitu. Jadi kalau untuk pemeriksaan darah rutin saja sih tidak terlalu signifikan gitu. Tapi kalau untuk melakukan si tes ini itu kita harus istilahnya kayak
harus mencapai berapa lama nih yang terganggunya dengan si dermatitis ini? Biasanya dalam 1 tahun gitu ya, dalam 1 tahun itu sering berulang. Umpamanya 3 sampai 5 kali dalam 1 tahun ya kita harus cari pencetusnya ini dari mana gitu ya. Karena ketika kita menghindari pencetusnya itu perbaikan klinisnya itu cukup signifikan gitu. Jadi kan orang tua, terutama anak-anak gitu ya, orang tua bisa tahu nih apa yang boleh diberikan, apa yang tidak gitu. Oke. Ini dari penjelasan beliau nih saya jadi menangkap ya. Jadi kalau misalnya kita sakit dan nggak sembuh, misalnya gatal nih Bu ya, udah ke dokter nih misalnya ke Ibu ya. Ke Bu dokter, terus udah gitu, kok nggak sembuh, nanti kita balik lagi, jangan cari dokter lain, mending kembali ke dokter semula, karena nanti dokter sendiri yang akan ngecek ya, yang untuk memutuskan, kayaknya ini harus dicek deh, iya nggak sih Dok? Iya, betul. Iya kan, daripada kita cari alternatif lain, cari ke dokter lain, ternyata sama aja gitu ya, tetap kita harus mendingan balik lagi aja ke dokter semula, ngeluh lagi kayak gitu kan, jadi biar dokternya bisa Cari pencetus. carinya ya, mencari ini pencetus. caranya gimana solusinya gitu ya Dok Iya, ya. betul. Ya, dokter ini tadi sebenarnya ada yang nanya lagi yang masih dengan keloid tadi Dok, katanya ada nggak sih salep untuk keloid Dok? Sepertinya sih sekarang sudah banyak ya yang di pasaran gitu, yang istilahnya dijual bebas itu ya. Ada sebetulnya, cuma memang tidak cepat ya kalau untuk kalau salep ya. Iya, betul. Itu Tidak untuk cepat. biar kempes atau gimana? Dia menipis, menipis. membantu menipiskan, mengurangi rasa gatal gitu ya, itu membantu. Cuma memang tidak cepat itu aja. Tidak cepat, tapi sudah banyak di pasaran. Sudah banyak di pasaran gitu. Gak bisa nyebut merek ya. Rekod Udah rekod ya, nanti mungkin ya. Dok, ini ada satu lagi Dok ya, maaf tadi saya motong ya. Nggak apa-apa. Soalnya ini ada yang banyak yang nanya. Boleh. Kalau tangan kapalan dan terasa gatal dan sakit, itu masuk dermatitis nggak? Kalau kapalan kan itu berarti karena namanya intensitas kegiatan berulang ya. Dia biasanya akan menebal. Biasanya tidak gatal kalau kapalan gitu. Kalau gatal berarti ada sesuatu gitu. Itu harus dilihat ya sebetulnya gitu ya. Karena kalau di kulit itu kita tidak bisa hanya secara verbal aja gitu. Memang harus visual gitu ya, harus melihat. Tapi biasanya kalau kapalan itu tidak gatal. Kalau ada gatal kemungkinan ada yang lain. Entah itu dermatitis atau entah dia memang ada jamurnya, itu juga bisa. Jadi memang secara visualnya, fisiknya harus kita lihat gitu. Kalau kapalan itu sebenarnya penyebabnya apa sih Dok? Karena ini berulang, tekanan berulang. Umpamanya di kaki ini gitu, kita biasa berdiri lama gitu ya. Nah itu biasanya di daerah tengahnya itu kan biasa menebal. Nah itu karena gerakan berulang, trauma berulang. Jadi si sel kulitnya ini dia kayak menebal, bertambah ininya ukurannya menebal gitu. Tapi kalau misalnya kapalan kan suka dikelopek, itu bahaya nggak sih? Sebetulnya dianjurkan gitu, tidak dianjurkan. Kalau dikelopek kan resiko infeksinya lebih besar gitu ya. Biasanya dipakaikan pelembab yang cukup kuat. Nanti dia gitu. balik lagi kalau walaupun memang lama kan karena dia tebal biasanya kapalan tuh ya. Tapi kalau rajin memakai pelembabnya gitu. pelembabnya bebas. Biasanya golongan-golongan Vaseline ya yang agak oklusif gitu ya. Jadi untuk kayak daerah body kaki. lotionnya ya, harus rajin pakai body lotion ya. Sama satu lagi Dok, saya penasaran, sebenarnya bukan dermatitis ya. Kalau kaki pecah-pecah, itu karena apa sih Dok? Rorombehen gitu ya. Iya, rorombehen. Ya, pecah belah itu. Ya, jadi memang banyak sih Bu kalau kaki pecah-pecah itu gitu ya. Memang berawal dari kulitnya yang kering, dari kulit kaki yang kering, kemudian bisa juga dari pajanan zat-zat seperti sabun itu juga bisa. Atau memang dia ada infeksi jamur terutama di kaki itu ya. Itu bisa juga menimbulkan si luka belah-belah itu. Jadi memang banyak. Bukan karena nyeker. Bukan ya? Ya, itu salah satu pencetus gitu ya. Jadi udah karena sering langsung gitu ya bergesekan betul. gitu ya. Cuaca juga sama. Pada dermatitis atopik juga biasanya kulit telapak kakinya cenderung kering juga bisa pecah-pecah Oke, gitu. jadi luas banget. Sebenarnya banyak banget nih masalah sama kulit ya sebenarnya. Nah ini nanya lagi nih, kalau ada benjolan putih di punggung katanya jerawat yang numpuk. Itu apa ya?
Benjolan, kalau benjolan kan pasti lebih dari ukurannya besar Iya, ya, kita katakan benjolan. Bisa saja gitu berawal dari jerawat, jadi dia ngebentuk kayak kista. Kayak Itu jerawat bisa. batu mungkin ya. Ya, Ah, betul. Itu oke. bisa saja di Kalau punggung. kalau punggung kan itu banyak banget ya yang suka ada Iya, berjerawat itu. betul. Itu gara-garanya apa sih Dok kalau kayak gitu? Kalau jerawat hormonal jelas. Oh, oke. Hormonal gitu. Karena kan kita pakai baju ya, jadi Ya. kalau misalnya kena kotoran juga kayak nggak Itu mungkin ya. pencetusnya juga, tapi tetap kalau jerawat itu pasti hormonal. Hormon. Oke, jadi hormonnya yang harus diatur ya Dok ya. Iya, betul. Oke, terus apalagi nih banyak banget ya. Tadi udah yang fase apa tadi dewasa ya Dok ya. Iya, betul. Nah kalau untuk yang tadi kan ada mayor, minor. Iya. Minornya itu Yang banyak tadi banget. yang banyak itu, yang salah satunya yang kulit kering, kemudian yang bercak putih di pipi, kemudian apa Oh, namanya? kalau bercak putih di pipi itu belum tentu panu ya. Iya, belum tentu panu. Karena kadang-kadang kan suka Mirip-mirip iya memang. katanya Mirip, itu panu betul. katanya. Kan kita suka kalau misalnya kita nggak tahu itu karena apa kan kita juga bingung ya ngobatinnya kayak gimana ya Dok. Iya, makanya memang kalau untuk bercak putih di wajah biasanya diperlukan pemeriksaan penunjang. Nah, yang seperti ini yang ada indikasi. Itu Jadi, bedanya apa sama panu? nanti sebetulnya sama-sama putih kalau dilihat secara kasat mata gitu ya, putih bersisik, gatal saat berkeringat sama-sama. Nanti yang membedakan dari pemeriksaan penunjangnya. Jadi kalau panu nanti kan biasanya dikerok tuh si kulitnya. Oh iya ada sisik-sisiknya ya. Dikerok nanti diperiksakan. Nah nanti kelihatan tuh jamurnya. Oh. Nanti yang membedakan itu. Gitu. Kalau yang dermatitis ini Kalau yang dermatitis ini Bersisik biasanya kalau juga? bersisik juga, tapi ketika kita lakukan pemeriksaan biasanya hasilnya negatif. Atau kita bantu dengan pemeriksaan pemeriksaan lampu wood. Gitu. Kalau di sana apa, Lampu wood. lampu wood apa tuh? Jadi sejenis seperti lampunya warna biru, blue light gitu, cuma harus di ruangan gelap. Jadi nanti kita lihat untuk membedakan. Biasanya kalau yang jamur nanti ada pendar warna kekuningan Oke, biasanya. dari si lampu itu Iya, kelihatan itu ya, salah satu pemeriksaan penunjang untuk membedakan. Iya, tapi kan kadang-kadang ada Dok yang kayak misalnya ada bercak putih tapi dia nggak bersisik, jadi kayak tiba-tiba aja ada bulat putih gitu. Putihnya putih banget atau putih itu kalau dia putih tidak bersisik kemungkinan bisa kelainan pigmen kalau seperti itu. Oh iya, Tuh. iya, iya, iya. Bisa kelainan pigmen. Iya, tapi biasanya kan katanya kalau panu itu kalau putih itu kayak rambut basah terus dia kayak lembab gitu, itu bener gak sih? Itu mitos-mitos tuh banyak banget tuh kayak gitu. Iya itu ya sebetulnya kalau rambut basah tidak jadi putih sih Bu gitu ya, cuma memang bisa memicu eksim. Cuma dia jadi nanti gatal ya. eksimnya eksim seboroik, dermatitis seboroik itu beda lagi gitu, tapi tidak menyebabkan Kalau putih. ketombe. Masuknya seboroik, dermatitis seboroik. Oh, Itu jadi salah sebenarnya satu. ketombe juga dermatitis juga ya sebenarnya. Iya. Wah, gak serem ini ya. Bener-bener harus ke dokter karena kan kadang-kadang ada ketombe yang bisa sampai merah banget Ya, ya si kulit betul, kepala bisa, perih iya. gitu ya. Ya. Itu cara pengobatannya gimana Dok? Kan kayak nggak mungkin pakai salep, bukan? Iya, jadi memang harus kalau dia tebal sekali bercak merahnya ya mau tidak mau harus dipotong rambutnya untuk memudahkan pengolesan salepnya. Gitu. Atau kalau misalnya ada ketombe yang sampai kayak kulit gitu loh kan ada Dok. yang Iya, nah itu tebal, gitu, bersih sama itu juga. sama kayak kapalan nih, kepalanya kapalan gitu. Sama, Itu gitu. pengobatannya gimana? Bisa dengan sampo, bisa dengan itu salep gitu. Jadi samponya pemilihannya harus yang seperti apa Dok? Golongan-golongan yang mengandung selenium sulfida, selsan gitu boleh, atau zinc pyrithion boleh gitu. Walaupun berulang ya gitu. Jadi tetap si pencetusnya kalau yang itu juga sama. Dia bisa berulang, tapi kalau dianjurkan untuk samponya yang golongan yang tadi Ada zincnya sama zinc pyrithion atau selenium sulfida. selenium itu bisa di selsan ya. Kan itu kan bisa di pasaran ada ya kalau seperti itu. Selsan biru itu. Iya betul. Nah, dokter ini karena kita udah mepet nih waktunya udah 8.56 udah nggak berasa banget ya. Hampir 1 jam. Ini sekarang kita ke tata laksana dermatitis atopiknya. Apa saja yang harus dilakukan? Sebetulnya kalau pada dermatitis atopik itu ada 5 poin yang harus dipenuhi gitu. Yang pertama itu adalah mengendalikan faktor pencetusnya gitu ya, itu harus makanya harus dicari, kita kendalikan. Kemudian yang kedua memperbaiki sawar kulitnya, jadi kelembabannya, jadi biasanya dengan pemakaian pelembab gitu ya. Pelembabnya nanti
tergantung mau pilih yang mana, ada yang sifatnya emolien, ada yang sifatnya humektan, narik air gitu ya, atau yang sifatnya oklusif, jadi dia menutup permukaan kulit supaya penguapan air dari kulitnya tidak nggak terlalu cepat ya gitu. Kemudian kalau umpamanya ada peradangan gitu ya, kita berikan obat anti radang gitu. Itu harus diberikan. Umpamanya ada infeksi, kita obati infeksinya gitu. Dan yang paling penting adalah edukasi. Edukasi pada penderita, pada pasiennya, terutama pada orang tua. Kalau untuk anak-anak itu kita harus benar-benar memberikan edukasi seperti mandi gitu ya. Mandi tidak boleh terlalu lama gitu ya. Mandinya kalau bayi itu mandi cemplung kita istilahnya, mandi cemplung. Walaupun biasanya kalau bayinya udah agak gede tuh suka nangis kalau diangkat dari air. Iya, betul, tidak boleh lama-lama. Kemudian pemakaian air hangat juga hati-hati, jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas nanti akan timbul kering ke kulitnya. Dan pemakaian pelembab itu sih. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Putihnya yang banyak ya. Jangan sampai, pokoknya harus terhidrasi ya. Jangan cuma minum air putih itu karena kita haus, tapi kita harus memikirkan ini kulit juga butuh hidrasi ya. Apalagi ini laki-laki nih, kayaknya laki-laki itu jarang banget pakai body lotion ya, Bu. Ya, memang. Karena mungkin dikiranya kayak cewek banget sih gitu ya. Padahal sebenarnya bukan karena cewek banget ya. Cewek itu biasanya pakai body lotion yang wangi. Kalau laki-laki nggak mau kayak gitu ya jangan yang wangi cari. Iya, memang harus dibiasakan dari kecil gitu. Dari kecil ya. Harus dibiasakan. Oke, dokter, ini kita sudah 1 jam nggak berasa karena banyak banget yang dibahas ya. Oh, ini ada satu lagi, Bu, yang nggak apa-apa ya? Boleh. Warna putih kalau tanda lahir itu bisa hilang nggak sih kalau tanda lahir? Enggak. Kalau tanda lahir sih tidak ya. Nggak bisa hilang. Iya, betul. Gitu. Jangan dihilangkan tanda lahir ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya dokter informasinya. Ini nggak berasa. Ya. Kok saya ngerasa kurang gitu ya waktunya untuk ngobrol sama dokter. Betul, banyak ya. Nanti kali-kali kesini lagi ya dok ya. Dan matitisnya masih banyak kan jenis-jenisnya. Banyak yang harus dibahas. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nina dan pendengar setia Kuningan FM dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sudah 1 jam kita ngobrol dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat ya, dan semua yang ditanyakan sudah terjawab, dan waktunya kita pamit. Sekarang saya dan Dr. Nina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan FM